Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizal Farizi NRP 501725109 akan menjelaskan demi langkah pembuatan script MATLAB mulai dari pembacaan data, perhitungan statistik dasar menggunakan peluangan hingga analisis regresi linier untuk memahami hubungan antara kedalaman atau depth dan parameter fisik batuan seperti porositas, densitas, VP atau kecepatan gelombang P dan resistitivitas. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi penugasan dari ETS Komputasi Geofisika. Oke, bentar saya langkah pertama kita akan membersihkan seluruh lingkungan kerja MATLAB. Nah, kita akan menggunakan 3 perintah dasar yang sering kita gunakan, yaitu CLC, Clear All, dan Close All, di mana perintah CLC ini digunakan untuk menghapus tampilan teks di comment window, lalu Clear All untuk menghapus seluruh variabel yang masih tersimpan di memori, dan Close All ini untuk menutup semua jendela grafik yang sebelumnya terbuka. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, sudah. Dengan ini kita memastikan proses komputasi dimulai dari kondisi kosong tanpa sisa data atau figur lama. Saya akan cek mikrofon saya terlebih dahulu. Oke, aman. Oke. Selanjutnya kita akan membaca data utama dari file Excel yang telah diberikan pada briefing tadi. Nah, di sini kita akan membaca datanya itu menggunakan fungsi read matrix. Nah, lalu kita masukkan nama datanya di sini. Nah, ini adalah nama datanya. Oke, sebelum itu pastikan bahwa file data itu berada pada folder yang sama dengan script MATLAB ini, supaya nanti data tersebut atau data Excel tersebut dapat dipanggil dalam pada saat kita membuat coding. Nah, karena dia berada dalam satu folder dengan script codingan kita. Nah, perintah print matrix ini akan mengambil seluruh isi tabel numerik dari file dan menyimpannya ke dalam variabel data. Nah, setiap kolom pada file tersebut berisi parameter geofisika yang akan kita analisis dengan variabel seperti ini. Nah, X dengan data. Nah, X ini adalah kolom pertama dari file yang kita simpan ke dalam X. Nah, X ini berisi nilai kedalaman atau depth. Nah, notasi titik 2,1 ini artinya adalah semua data di kolom 1, begitu, di baris 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menyimpan nilai dari porositas, yaitu selanjutnya B. Nah, B ini adalah untuk densitas, variabel untuk menyimpan data dari densitas. Lalu yang C ini kita untuk variabel untuk menyimpan nilai dari VP atau kecepatan gelombang primer. Nah, lalu yang kolom kelima atau D ini untuk resistivitas atau tahanan jenis batuan. Oke. Nah, dengan pemisahan ini setiap parameter fisik dapat kita hitung dan kita analisis secara individual. Nah, selanjutnya saya akan membuat variabel atau coding untuk menghitung jumlah nilai dari data tersebut. N
sama dengan seperti ini. Nah, baris ini menghitung jumlah total data atau banyaknya baris dalam variabel def. Kemudian disimpan ke dalam variabel n. Nah, nilai ini nantinya akan kita gunakan sebagai batas pengulangan pada proses perhitungan berikutnya. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung nilai statistik dasar untuk porositas. Pertama, kita akan membuat dua variabel terlebih dahulu, yaitu sum A adalah banyaknya nilai A. Nah, sum ini adalah sigma ya. Jadi sigma itu adalah banyaknya dari data A, sigma A gitu. Oke, kita akan menginisialisasi dengan nilai 0 untuk perhitungan pertama. Lalu yang kedua adalah sum A kuadrat sama dengan 0 juga. Nah, lalu kita akan menggunakan perulangan for untuk menambahkan nilai satu persatu hingga semua data selesai dijumlahkan. Nah, ini kita akan menggunakan for dengan 1/n. Nah, ini adalah i data yang pertama sampai yang ke n, sampai nanti ini panjangnya dari kedalaman, panjangnya data kedalaman. Contoh jika ini 70, berarti di sini n-nya ini 70 dan for i-nya adalah 1 sampai 70. Seperti itu. Nah, dengan ini MATLAB akan menambahkan nilai satu persatu hingga semua data selesai dijumlahkan. Nah, oke, kita akan melakukan perhitungan untuk sum A dan sum A2 ini. Nah, seperti ini. Jika yang pertama kan tadi sum A, di sini kita inisialisasi dengan nilai 0. Nah, ketika kita tambah dengan A ke I, contoh I-nya nanti yang pertama. Yang pertama itu contoh 1, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1 lah. Nanti yang kedua, jika I yang kedua itu 3, berarti kita mendapatkan sum A-nya itu adalah 1 dari tadi, terus ditambah 3, jadi 4. Nah, begitulah logika dari sigma ya, atau jumlah seluruh data. Oke, setelah itu kita akan membuat kuadrat dari sum A, kuadrat dari sigma A. Oke, sama dengan kuadrat A I per 2 itu dengan 2. Nah, ini lalu kita N. Nah, dari hasilnya ini nanti, hasil dari perhitungan ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung rata-rata dan penyebaran data. Seperti itu. Setelah perulangan tersebut selesai, kita akan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari porositas. Nah, rata-rata tersebut dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, kita beri variabel ini A sama dengan sum A per n. Nah, banyaknya jumlah data dibagi banyaknya nilai data. Lalu kita akan membuat rumus untuk standar deviasi. Jadi ini saja untuk variabelnya.
dari standar deviasi. Nah, di sini rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, sum A per N. Nah, sedangkan standar deviasi kita hitung secara manual menggunakan formula statistika. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah formula matematisnya ya. Oke. Proses berikutnya dilakukan untuk densitas. Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya, kita akan menjumlahkan seluruh nilai densitas. Nah, di sini kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu seperti sum A dan sum A kuadrat seperti ini. Nah, tapi ini untuk yang densitas. Nah, kita bisa salin dari sini. Nah, kita tinggal melakukan penyesuaian pada variabel. Bentar. Oke, sudah. Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja copy. Nah, di sini kita menjumlahkan seluruh nilai densitas atau sum B, lalu sama kuadratnya juga. Ini sum B kuadrat, lalu kita menghitung rata-rata dan standar deviasinya. Nah, nilai densitas yang tinggi itu biasanya menunjukkan bahwa batuan yang lebih padat, sedangkan nilai yang rendah menandakan batuan yang lebih berpori atau kurang terkonsolidasi. Lalu kita lakukan juga untuk perhitungan kecepatan gelombang P atau VP. Nah, proses perhitungannya identik dengan sebelumnya ya, yaitu menggunakan rumus manual untuk menghitung min dan standar deviasi. Nah, kita dapat bisa salin saja dari ini, lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabelnya. Nah, ini Nah, seperti ini. Nah, secara fisis, kecepatan gelombang P dapat meningkat seiring dengan kedalaman. Nah, karena semakin padat dan saya ulangi, secara fisis kecepatan gelombang P itu dapat meningkat seiring kedalaman karena batuan semakin padat dan elastisitasnya itu meningkat. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi untuk resistivitas atau tahanan jenis batuan. Nah, kita akan saling menyalin seperti tadi, lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabelnya. Di sini, oke.
Nah, oke. Nah, perhitungan ini menggambarkan variasi nilai dari resistivitas terhadap rata-ratanya. Nah, secara umum resistivitas itu dapat dipengaruhi oleh kandungan air, porositas, dan jenis mineral di dalam batuan. Jadi, semakin tinggi kadar fluida konduktif, semakin kecil nilai resistivitasnya. Gitu. Setelah seluruh perhitungan selesai, nah nanti hasilnya kita akan tampilkan pada komen window dengan perintah fprintf seperti ini. Kita akan lakukan pertama kita akan menampilkan kita akan menampilkan namanya ya. Ini di sini adalah rata dan STDEV begini saja. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi itu untuk nilai dari porositas. Nah, di sini porositas untuk rata-ratanya kita buat dulu. Nah, ini yang akan kita tampilkan pada komen window yang ada di bawah ini ya. F lalu variabel yang akan kita tampilkan itu adalah min A dan STDA. Nah, di sini saya akan menampilkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari porositas, densitas, VP, dan resisitivitas. Nah, karena koordinatnya sama, mungkin kita bisa copy untuk menghemat waktu, untuk efisiensi waktu juga. Nah, kita akan nah, ini lalu kita akan melakukan sama seperti tadi, kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabelnya. Nah, seperti ini. Ini lalu kita ganti ini yang ada pada teksnya. Pertama itu porositas, lalu VP, lalu resistitivitasnya. Oke, seperti ini. Nah, ini persen 4F ini artinya adalah setiap parameter akan kita ini adalah menunjukkan 4 angka di belakang koma. Jadi setiap parameter dicetak bersama nilai rata-rata dan standar deviasinya dalam format 4 angka di belakang koma. Nah, 4 angka di belakang koma itu dituliskan dengan fungsi seperti ini, %4F. Nah, dan ini adalah variabel yang akan kita panggil pada ini ya. Nah, pada fprintf yang ini. Oke, bagian ini menjadi ringkasan awal dari hasil perhitungan statistik sederhana yang sudah kita lakukan dengan perulangan manual. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menganalisis hubungan setiap parameter tersebut terhadap kedalaman menggunakan regresi linear untuk mengetahui sejauh mana perubahan nilai-nilai ini dipengaruhi oleh kedalaman. Oke. Pertama-tama kita akan membuat variabel di mana variabel tersebut memuat sum x. Nah, seperti ini saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, sama
kita inisialisasi variabelnya itu untuk awal-awal itu kita buat 0. Nah, di sini kita akan membuat variabel untuk menghitung komponen-komponen dasar untuk analisis regresi linier antara depth dan porositas. Nah, kita akan menjumlahkan seluruh nilai kedalaman. Nah, ini adalah sum X, lalu selanjutnya adalah sum X kuadrat sama dengan 0, lalu sum Y juga. Lalu kita akan membuat variabel dari hasil perkalian antara kedalaman dan porositas. Di sini kita akan menulisnya itu xy juga. Kita akan menginisialisasi semua variabelnya ini bernilai 0 pada mula-mula. Setelah itu kita akan menggunakan perulangan atau loop for sama seperti tadi, di mana for i sama dengan, nah tadi kita menggunakan, sama ya kita menggunakan i. Nah di sini kita akan menggunakan i lagi, satu n. Nah di sini adalah data yang pertama sampai data ke n begitu. Lalu kita akan melakukan perhitungan dari variabel yang telah kita buat tadi. Di sini perhitungan di dalam looping ini ya, di dalam for. Nah, perhitungan dari variabel yang telah kita tulis sebelumnya. Nah, oke, kita akan tulis satu persatu. Nah, ini loopingnya ini sama seperti yang kita mencari ini tadi ya, untuk min, untuk perhitungan variabel dari sigma C, sigma ini. Nah, sama seperti ini, sama seperti yang ini juga, sama seperti yang atasnya tadi. Nah, cuman bedanya di sini kita akan menghitung komponen dasar untuk analisis regresi linier antara depth dan porositas. Di sini kita menggunakan sum X ini untuk depth dan Y itu untuk porositas. Nah, kita akan tulis dulu seperti ini. Kita akan teduh. Bentar. X ditambah XI itu. Lalu kita akan membuat untuk yang sum X kuadrat dengan sum X kuadrat ditambah XI kuadrat. Nah, di sini untuk porositas berarti kita menambahkan sum Y dengan nilai dari porositas. Nah, tadi kan kita membuat porositas itu pada variabel A. Jadi di sini kita akan menuliskan A, I, ya, seperti ini. Nah, X ini sesuai, X ini tadi adalah depth dan A adalah porositas. Nah, kita lihat, nah sini X adalah depth, lalu A adalah porositas. Oke, kita lanjutkan ke kuadrat dari seluruh data, jumlah seluruh data dari porositas. Seperti ini, lalu kita
akan mengisi untuk nilai variabel sum x y. Nah, bagian ini kita gunakan untuk sebagai dasar untuk analisis regresi linear antara depth dan porositas. Nah, yang nantinya akan diperlukan untuk perhitungan slope, intercept, dan koefisien korelasi. Nah, kita enter dahulu. Oke, seperti itu. Lalu kita akan melakukan perhitungan rata-rata kedalaman, atau di sini kita bisa buat x bar. Enggak usah dengan sum x per m. Nah, ini adalah rata-rata dari ini ya, rata-rata dari kedalaman. Dan kita akan membuat rata-rata dari porositas. Di sini kita menggunakan V bar sama sum B per M. Oke, segitu. Jangan lupa titik koma supaya dia tidak tampil di komen window. Nah, lalu kita akan membuat lagi dua garis berikutnya untuk digunakan untuk menentukan kesamaan garis regresi linear dengan variabel seperti variabel MA. Nah, variabel MA ini adalah rumus dari slope atau gradient M. MA variabelnya adalah MA, M-nya si porositas. Nah, si M ini punya rumus itu seperti ini. Si slope itu sum x y sum x dikali y per sum x2 min sum x y. Nah, coba seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel untuk rumus dari intercept, yaitu intercept itu adalah B. Jadi pada garis regresi linear itu kan rumusnya Y sama dengan MX kali B. Nah, M-nya itu adalah slope. Nah, B-nya ini adalah intercept. Nah, kita buat variabelnya, kita samain dengan BA. Nah, ini adalah rumusnya itu Y bar dikurangi N MA kali X bar. Oke, seperti ini. Nah, sederhananya ini menghasilkan hubungan matematis berbentuk Y sama dengan MA dikali BA, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX per B. Ini adalah persamaan dari garis regresi linear yang menunjukkan bagaimana porositas berubah terhadap kedalaman. Nah, lalu kita akan menghitung koefisien korelasi atau R. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Nah, biar cocok, RA sama dengan N kali sum x y min sum. Supaya konsisten kita nggak usah kasih spasi ya, biar rapi aja sih. Sum x dikali sum y, sum x y, sum x kali sum y, lalu akar
X kedua lalu dikali sama ya tuh N dikali ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat menghitung koefisien determinasi atau R2. Kita akan tulis rumusnya seperti ini. R2 sama dengan R A kuadrat. Nah, jadi R2 atau koefisien determinasi ini adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Nah, nilai R ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel, sedangkan R kuadrat menunjukkan skala besar variasi pada porositas yang dapat dijelaskan oleh kedalaman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percabangan untuk mengklasifikasikan kekuatan hubungan berdasarkan nilai dari koefisien determinasi tadi atau R2. Nah, kita akan buat percabangannya terlebih dahulu menggunakan if, else, if, dan else. Nah, untuk line pertama atau percabangan pertama kita akan menggunakan if terlebih dahulu, dan nanti setelahnya kita akan menggunakan else if dan seterusnya sampai else. Nah, else ini untuk yang kita tidak inginkan. Nah, contoh di sini if, nah, if urutan if, percabangan if R2. Kita ini kita biar konsisten. Kita kasih besar atau sama dengan 0,9. Nah, di hubungan mungkin saya tulis di sampingnya saja hubungan dari A ini atau porositas nah seperti ini. Nah, nanti jika R2-nya atau koefisien determinasinya ini lebih dari atau sama dengan 9, artinya hubungan antara kedalaman dan porositas tadi itu sangat kuat seperti itu. Nah, di sini kita akan membuatnya itu bertingkat ya. Jadi dari sangat kuat, sedang, lemah, dan yang terakhir itu kita akan membuat else untuk yang bagian sangat lemah. Oke, selanjutnya kita akan membuat else if. Nah, untuk percabangan selanjutnya kita menggunakan else if. Nah, sama seperti ini tadi. Kita bisa copy saja. Dari oke, seperti ini. Kita salin saja ini. Jika dia itu lebih besar atau sama dengan 5, maka hubungannya itu dia sedang. Oke. Nah, lalu untuk dia kalau lebih dari sama dengan 3, maka hubungannya itu lemah. Nah, lalu kita akan buat else. Nah, else ini jika dia tidak berada pada
nilai yang di sini, maka dia itu sangat lemah. Contoh, dia itu kurang dari 0,3. Artinya dia sangat lemah. Dia tidak berada pada rentang nilai yang telah kita berikan. Nah, di sini else adalah sama dengan sangat lemah. Seperti itu. Oke, jangan lupa kita kasih N. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini mengklasifikasikan kekuatan hubungan berdasarkan nilai dari koefisien determinasi ya. Jika koefisien determinasi atau R2-nya ini mendekati 1, berarti hubungan keduanya itu sangat kuat. Nah, seperti kita lihat pada 0,9 itu dia memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, kita membuatnya seperti itu. Nah, jika dia mendekati 0, maka hampir tidak ada hubungan linear antara depth dan porositas. Nah, di sini kita menuliskannya bahwa hubungannya itu sangat lemah. Nah, dari hasil perhitungan tadi, kita akan menampilkannya pada komen window. Nah, baris ini akan menampilkan kemiringan garis, lalu titik potong, serta nilai koefisien korelasi dan kekuatan hubungannya secara numerik. Nah, kita akan menulisnya terlebih dahulu dengan fungsi fprintf untuk menampilkannya di comment window. Nah, kita buat seperti dulu. Nah, ini artinya dia itu spasi di bawahnya. Tadi dia punya spasi di atas, apa ya, gimana ya saya jelasinnya. Pokoknya strip N ini untuk memberikan spasi, untuk memberikan jarak antara satu fungsi print dengan fungsi yang lain, satu teks dengan teks yang lain. Begitulah kira-kira. Nah, di sini kita buat depth vs porositas. Nah, seperti ini. Per N. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari slope, intercept, dan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di sini kita mulai dulu untuk menampilkan slope dan intercept-nya. Nah, ini persen 4F ini untuk tadi ya, 4 angka di belakang koma. Lalu lanjut intercept. Kalau intercept itu bisa B, bisa C. Tapi biasanya itu ini antara kedua ini. Biasanya kita menggunakan B atau C untuk intercept. Nah, di sini kita akan menggunakan B sama untuk 4 angka di belakang koma. Nah, ini untuk di bawahnya. Nah, variabel yang akan kita tampilkan adalah tadi MA, lalu adalah BA. Nah, adalah slope porositas dan intercept dari porositas. Nah, lalu kita akan menampilkan garis koefisien menampilkan nilai dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi sama N. Nah, di sini N sama dengan semuanya kita bikin 4 angka di belakang koma.
ini. Maaf. Nah, kita akan membuat seperti ini saja. Untuk menunjukkan hubungannya. Nah, untuk ini variabel yang akan kita tampilkan adalah berarti R ya, koefisien RA ya tadi. RA untuk koefisien korelasi, lalu R2A dan hubungan A. Seperti ini, jangan lupa kita kasih titik koma supaya dia tidak muncul di komen video. Nantinya hasil perhitungan regresi akan ditampilkan di komen window. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat apakah porositasnya itu menurun atau meningkat atau meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Seperti itu. Nah, kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita akan mencoba terlebih dahulu apakah coding ini ada kesalahan atau tidak. Dan jika codingan ini tidak ada kesalahan, maka nanti kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena tahap selanjutnya ini codingnya bakalan sama kayak ini. Jadi kalau ini benar, otomatis insya Allah kode selanjutnya itu bisa benar tanpa kesalahan. Nah, di sini terdapat kesalahan pada line 77. Variabel X-bar. Oh iya, ini seharusnya nggak usah pakai underscore ya, karena tadi kita variabelnya nggak pakai underscore. Nah, ini sudah terlihat di sini. Nah, dia punya regresi linear itu min 0,0299 untuk step ini. Nah, ini sangat kuat. Nah, ini dengan koefisien korelasi seperti ini dan R2 seperti ini dan hubungannya adalah seperti ini, sangat kuat. Nah, artinya codingan kita tadi sudah berhasil tanpa error yang cukup ribet. Nah, tadi cuma salah penulisan dalam variabel doang. Nah, oke, baik. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk menghitung hubungan linear antara depth dan densitas. Nah, rumus dan logikanya, logika perhitungannya sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita nanti akan melakukan penyesuaian variabel di variabel Y. Yang tadi, oke, kita akan salin terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang, untuk codingnya itu sama. Nah, di sini untuk variabel yang Y, yang A ini kan tadi ini masih punya si porositas ya. Nah, kita akan mengganti menjadi B karena di sini kita akan menghitung hubungan linear antara depth dan densitas. Nah, densitas tadi kita membuatnya itu menyimpannya di variabel B. Jadi kita akan melakukan penyesuaian variabel dari data ini, dari codingan ini. Kita akan menyesuaikan semua variabelnya. Tidak masalah. Oke. Di sini untuk membedakan, kita kasih gini aja. Bar sam x bar sam x veto bar ini mb bar ini kita kasih b untuk membedakannya. Kita akan melakukan penyesuaian untuk setiap variabelnya. Nah, hubungan b.
Cepat-cepat arsip. Nah, oke. Sini. MB ini. Nah, MB terus ini RB R2 B. Kita akan melakukan pengecekan lagi apakah variabelnya sudah sesuai untuk densitas. Oke, di sini kita masih belum. Nah, harusnya RB seperti ini. Wow. Nah, ini Oke, mungkin sudah sesuai. Oh, ini masih ada satu. Nah, oke. Jadi sudah. Nah, kita hanya mengganti variabel y-nya saja. Yang tadinya A, miliknya si porositas, kita ganti menjadi B, yaitu densitas. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung slope, intercept, dan korelasi untuk densitas di setiap kedalaman. Ya, tadi oke, kita sudah menulisnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi. Kita akan lebih tepatnya kita akan menyalin untuk sebentar. Nah, sebentar. Oke, tidak ada masalah. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk menganalisis hubungan antara depth dan VP, yaitu kecepatan gelombang P. Nah, proses perhitungannya itu mengikuti pola yang sama seperti sebelumnya tadi. Nah, jadi ini kita tinggal menyalinnya saja. Oke, kita mulai dari benar ini. Nah, lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabelnya. Kita lihat di sini X kuadrat. Oke, nah berarti kita tinggal ganti di variabel yang y-nya ini. Nah, ini tadi kan masih milik si siapa tadi? Miliknya si densitas. Nah, ini kita ganti untuk miliknya si VP. Oke, maaf. Ini tadi kita. Nah, ini kita masih ada miss. Di sini. Nah, ini bukan porositas. Nah, ini kita ubah densitas. Kita akan melakukan penyesuaian di sini. Penyesuaian variabel. Nah, ini kita ganti C semua. Nah, variabel B-nya ini kita ganti dengan C, yaitu C ini tadi kita ada C-nya adalah variabel untuk menyimpan nilai dari VP, yaitu kecepatan gelombang primer. Ini berarti C baru.
Bentar, kocak ini. Sudah. Kita akan melakukan pengecekan terhadap variabelnya, apakah variabelnya sudah sesuai. Yang ini kita ganti VP. Oke, sudah sesuai. Nanti jika ada yang kurang sesuai bisa kita sesuaikan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat, kita akan menyalain lagi dan kita akan ubah untuk hubungan atau regresi antara kedalaman dan densitas. Densitas, resistivitas. Nah, oke. Di sini sama kita akan menyalin dari kode yang telah ada, lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabelnya. Nah, jadi nanti yang C ini akan kita ubah menjadi D. Nah, kita akan mengklasifikasikan hubungan ini yang terakhir untuk menentukan kekuatan korelasi antara kedalaman dan resistivitas batuan. Nah, kita tinggal menyesuaikan, kita akan melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabelnya saja. Ini kita mulai dari sini. Nah, C ini tadi kan punya VP. Nah, kita ganti ke variabel D. Nah, D ini tadi menyimpan data dari resistivitas. Nah, D. Coba ketik dengan kita D. Lalu sini D. R. D. Oke. Oke, kita ubah. Nah, di sini kita tinggal ganti jadi resistif. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, kita akan mengujinya. Nah, nanti hasil dari semua codingan ini akan ditampilkan di comment window untuk analisis akhir dari semua regresi linier antara depth dan 4 variabel yang lain. Nah, depth di sini adalah variabel yang terikat, sedangkan 4 variabel yang lain itu sebagai variabel bebas. Seperti tadi ada saya lupa, ada kedalaman sih, porositas, terus VP, terus densitas dan resistivitas itu sebagai variabel bebasnya, dan variabel terikatnya itu yang depth atau kedalaman. Nah, dengan kita melihat nilai slope dan R kuadrat atau koefisien determinasi ini, nantinya kita dapat menilai apakah resistivitas itu cenderung meningkat, stabil, atau justru turun seiring kedalaman. Nah, kita akan mencobanya apakah kode ini ada kesalahan atau tidak. Oke, kita akan coba.
Oke, dia berhasil. Nah, di sini dapat terlihat ya. Oh, ini masih banyak yang belum kita kasih titik koma ya, jadi masih banyak yang keluar di sini. Dari ini A. Sebentar. Ini dulu. Belum. Belum. Nah, ada lagi. Nah, oke, kita akan coba run kembali. Nah, ini, belum. Nah, sebentar. Nah, masih ada ini R2 yang kan. Itu. Oh, mana lagi? Juga supaya dia tidak muncul di comment window. Apalagi mungkin sudah, kita akan coba run lagi. Apakah masih ada kejanggalan atau kesalahan? Tuh, di sini sangat berantakan. Oke, kita akan melakukan perbaikan pada yang atas itu. Nah, tadi. Oh iya. Nah, di sini kenapa dia bisa gabung? Karena kita lupa memberi ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk menuliskan script di menuliskan teks di bawahnya yang fungsi fprintf yang ini. Jadi dia tidak akan gabung seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kan. Nah, dia sudah tidak bergabung lagi. Nah, dapat dilihat di sini ini adalah perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Nah, oke. Seperti itu. Nah, setelah kita memperoleh seluruh parameter dari regresi, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi nilai pada kedalaman yang belum ada di data asli, yaitu 800, 900, dan 1000 meter. Dari hasil ini kita bisa memperkirakan tren atau kecenderungan perubahan porositas, densitas, PP, dan resistitivitas terhadap kedalaman yang lebih besar. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah vektor berisi 3 nilai kedalaman baru, yaitu 800, 900, dan 100 meter. Di sini saya akan membuat vektornya itu variabel untuk vektornya x. Lalu kita buat vektornya, vektor yang berisi 3 kedalaman baru tadi, yaitu pertama 100, lalu 100, lalu 1000. Oke, seperti ini. Nah, nilai-nilai ini akan kita gunakan untuk memprediksi parameter fisik batuan berdasarkan model regresi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, oke. Kita buat dulu garis regresinya. Nah, ini IP. Nah, ini adalah garis regresi prediksi dari A, atau A tadi adalah densitas. Densitas. Saya lupa. Untuk porositas, ya, saya lupa. A itu untuk porositas. Nah, YP ini adalah variabel untuk garis persamaan garis regresi linear
prediksi pada porositas. Nah, kita bisa tulis MA dikali X berat. Terus kita EA. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa salin sampai 4 kali. Nah, yang pertama itu depth, lalu kita ganti variabel A-nya menjadi B. Nah, ini punyanya si densitas. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita ganti C. Nah, C ini adalah variabel dari VP atau kecepatan gelombang primer. Nah, D ini adalah resistivitas. Ya, D tadi kita gunakan untuk menyimpan nilai untuk resistivitasnya. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, jadi 4 baris berikut itu akan melakukan prediksi untuk masing-masing parameter seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi YP itu adalah untuk prediksi parameter untuk porositas, lalu YP yang B itu untuk densitas, lalu yang C itu untuk VP, dan yang D untuk resistivitas. Nah, semua perhitungan ini menggunakan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan MX ditambah B. Nah, ini bisa kita lihat pada rumusnya, ini adalah M. Nah, MA ini adalah slope dari porositas dikali X. Nah, ini ya, X prediksi dari, lalu kita tambahkan dengan intercept dari porositas, dan seterusnya. Nah, dengan begitu kita bisa melihat nilai estimasi setiap variabel pada kedalaman yang belum diukur secara langsung. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil prediksi untuk porositas. Nah, kita akan menggunakan perulangan for. Nah, jadi nanti setiap nilai kedalaman dan hasil perhitungannya itu akan kita cetak ke comment window. Nah, kita akan buat dulu. Bentar. Kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan print ref. Kita buat apa ya? Cukup saja. Prediksi, lalu kita lalu kita membuat porositas. Porositas. Oke, sama. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke perulangan ya, tadi perulangan for yang nantinya setiap nilai kedalaman dan hasil perhitungannya akan dicetak melalui comment window. Di sini kita akan melakukan for. Nah, contoh C sama dengan 1. Ini tuh. Nah, seperti ini. Ini benar ya? Nilai dari panjangnya X prediksi, berarti ini ada 3 ya, 1 sampai 3. Untuk kita perulangan untuk 1 sampai panjangnya si X pred ini, X prediksi ini. Nah, ada 3 ya, sudah dapat kita lihat di situ bahwa ada
panjangnya itu 3 yaitu 800, 900, dan 1000 ya. Yang pada matriks yang di atas yang dengan variabel express tersebut. Oke, lalu kita akan menampilkannya dengan persen. Buat di 4 angka di belakang koma pada seperti ini. Oke, lalu variabel yang akan kita gunakan adalah x j ya, kita menggunakan itu j, lalu y kok apa lah. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memberikan katakan n. Nah, seperti ini. Oke. Apa ini? Seperti ini. Nah, dengan menggunakan perulangan for ini ya, setiap nilai kedalaman dan hasil perhitungannya akan dicetak ke comment window. Dan nanti outputnya itu akan menampilkan pasangan depth dengan porositas dengan 4 angka desimal dengan 4 angka desimal untuk presisi yang lebih tinggi. Nah, ini nanti outputnya itu depth, pasangan depth adalah porositas. Nah, nanti seperti itulah untuk prediksinya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menyalinya untuk bagian densitas, VP, dan resistivitas. Nah, karena codingnya ini sama ya sebenarnya. Nah, bloknya itu sama semua. Nah, ini adalah hasil untuk hasil prediksi antara densitas prediksi iya benar antara densitas di 3 kedalaman tersebut. Nah, seperti ini. Kita kembangkan ini. Lalu kita tinggal ganti yang si ininya saja. Oke, begitu. Lalu kita ini kembali. Nah, oke. Nah, biasanya nilai densitas ini akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman karena batuan semakin padat akibat tekanan litostatik. Saya akan cek tes. Oke, aman. Kamera aman, volume aman. Oke. Nah, ini untuk VP ya tadi. VP. Nah, ini hasil prediksi kecepatan gelombang VP yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita ganti J. Oke. Seperti itu. Nah. Nah, tren nilai VP ini atau kecepatan gelombang P yang meningkat terhadap kedalaman menandakan peningkatan kekompakan dan elastisitas batuan di bawah permukaan. Nah, selanjutnya untuk resistivitas di sini resistitivitas ini kita belum bayang ini ya masih resistivitas ya ini. Oke, kita sesuaikan. Oke, berarti di sini dia itu IPD. Nah, oke, seperti itu. Nah,
Nantinya bagian ini akan menampilkan hasil prediksi untuk resistivitas terhadap tiga kedalaman yang baru tadi. Nah, nilai resistivitas ini dapat naik atau turun tergantung pada kandungan fluida dan mineral konduktif di dalam lapisan. Seperti itu. Nah, setelah seluruh nilai prediksi diperoleh, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hubungan antara kedalaman dan setiap parameter fisiknya tadi. Hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Nah, visualisasi ini penting untuk melihat pola secara langsung dalam bentuk grafik agar tren regresi linear bisa diamati dengan lebih jelas. Nah, oke, kita akan membuat dulu figur. Nah, figur ini adalah fungsi untuk kita nanti bisa menampilkan grafiknya ya, kolom grafik untuk kita, ya pokoknya figur ini untuk menampilkan kolom untuk grafik, tab baru untuk grafik. Nah, ini figur 1. Nah, print as, ya figur ini untuk apa tadi? Jendela baru lah. Kita akan membuka jendela baru yang bisa menampung grafik-grafik gitu. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil regresi untuk porositas, densitas, PP, dan resistivitas secara berdampingan. Oke. Bentar. Oke, kita plot terlebih dahulu. Plot. Kita menggunakan fungsi Nah, kita akan menggunakan subplot. Nah, nanti dalam satu tab grafik itu nanti akan berisi langsung 4 grafik secara berdampingan. Nah, subplot ini kalau nggak salah itu pernah digunakan dalam tugas yang membuat representasi data secara 1 dimensi sampai 3 dimensi. Pokoknya tugas yang di dalam modul. Nah, itu dia menggunakan fungsi subplot ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat dia akan membuat kotak itu 2,2. Nah, yang ini satu ini dia adalah pada kolom yang pertama, garis yang pertama, begitu. Nah, oke, lalu kita akan plot. Oke, sebelum itu kita nggak perlu titik koma lah ini. Plot. Nah, di sini plot X terhadap A atau porositas. Lalu kita akan memberinya bentuk, kita akan memberi warna red atau merah dengan bentuknya itu lingkaran atau O. Nah, lalu kita akan memberikan marker face color. Nah, ini ya, face color. Nah, ini udahlah biar yang itu aja. Nah, lalu kita kasih hold on. Nah, hold on ini itu fungsinya itu kalau nggak salah dia supaya data yang kita gunakan untuk membuat grafik tadi itu tidak hilang. Kalau nggak salah seperti itu fungsinya. Lalu kita akan memplot untuk garisnya ini. Plot X terhadap tadi ya M A dikali X tambah tambah A. Nah, di sini saya akan membuat garis berwarna hitam. Jadi ini K strip. Nah, K ini untuk hitam dan strip ini untuk garisnya nanti.
Nah, atau kita yang baik. Ini ya, widthnya itu 2 cukup. Oke, selanjutnya kita akan memberikan title, kita akan memberikan judul ya dari grafik yang pertama ini. Titelnya itu CS porositas baja. Jadi jangan lupa kita tambahkan tanda petik. Selanjutnya kita akan memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama sumbu X terlebih dahulu. Nah, X label tadi, X ini sebagai variabel terikatnya. Jadi variabel terikatnya itu adalah kedalaman. Lalu selanjutnya ada porositas. Nah, dia itu satuannya adalah persen. Mana persen? Aduh, salah mencari. Seperti ini. Label. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan grid supaya nanti pada grafik tersebut kita bisa lebih jelas untuk melihat pertumbuhan grafiknya, dan grid tersebut untuk mempercantik dari grafiknya supaya grafiknya itu tidak terlalu sepi lah begitu. Nah, kita cukup beri perintah grid on. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan menampilkan teks pada grafik. Nah, ini kan tadi cuman menampilkan teks di dalam command window. Nah, kita akan membuat di grafiknya itu ada keterangannya. Nah, seperti itu. Oke, teks. Sama analyze, lalu kita buat position. Position. Nah, positionnya ini kita akan buat positionnya itu di 0,55. Nah, ini seperti XY untuk kita menentukan posisinya seperti ini. Nah, lalu kita string. Untuk supaya dia itu tidak memanjang ke kanan, kita akan memberi titik-titik 3 kali. Nah, ini dia akan menuliskannya di bawah sini. Nah, oke, lalu kita string dengan S print F. Nah, ini kita ada fungsi sprintf ini untuk menampilkan teks pada grafik. Nah, kalau di command window kan kita menggunakan sprintf. Nah, kalau pada grafik atau pada figur kita menggunakan sprintf seperti itu. Nah, kita tinggal isi sprintf-nya itu apa yang akan kita tulis. Itu yang pertama adalah R2 sama dengan persen titik 4F persen.
kita berikan di sini, oke, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah R2. No. Bentar, saya lupa. Oh ya, kita di sini menampilkan variabel yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita akan menampilkan itu R2A dengan hubungan antara keduanya itu kuat atau tadi kuat, lemah, sedang, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini hubungan kedua A begini. Oke. Kita berikan size pada font size. Ini kita kasih 9 coba. Lalu warna, kita memilih warna color. Nah, colornya ini kita memilih warna hitam saja, biar tidak nabrak sama warna dari figurnya atau warna dari grafiknya nanti. Karena di saya ini grafiknya berwarna putih, jadi kita bikin warna hitam biar dia itu tidak nabrak. Oke. Nah, kita akan coba grafik ini terlebih dahulu, apakah ada kesalahan ataukah sudah benar ataukah ada kesalahan. Kita akan coba cek satu persatu dari grafiknya. Kita akan cek ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapati kesalahan ya di sini. Ini ini kan R besar ya. Oke, terus ini kita tadi profilnya itu harusnya R, supaya dia itu bulat-bulatnya tidak bolong. Nah, ini bisa berhasil. Nah, seperti ini adalah grafik antara depth dan porositas dengan koefisien determinasi 0,9 sekian. Nah, hubungan antara keduanya ini sangat kuat. Nah, besar 0,98 ini. Oke, bisa kita lanjut untuk plotting. Untuk yang selanjutnya itu apa ya, saya lupa. Porositas, lalu densitas. Oke, sama, kita tinggal menyalin doang, karena sebenarnya codingannya ini sama semua ya, cuman kita beda variabel doang sama. Nah, ini gambar subplot kedua ini dia menggambarkan hubungan antara depth dengan densitas. Nah, ini kita buat tadi kan yang itu 2,2,1. Nah, di sini 2,2,2. Nah, dia nanti di barisan kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Oke, kita akan plot terlebih dahulu ya. Nah, kita akan membedakan di sini. Nah, kita akan melakukan penyesuaian di sini, lalu kita akan merubah sedikit bentuknya supaya tidak sama dengan satu sama lainnya. Nah, sama, lalu kita tinggal lakukan penyesuaian terhadap variabelnya. Nah, ini jangan kawis dan porositas. Nah, di sini adalah densitas.
densitas itu satuannya adalah G per JJ. Mana densitas wih. Adalah G per JJ. Ini kita memulai kita akan mencoba. Nah, ini sudah terlihat. Nah, dari grafik yang pertama ini, porositas ini, nah terlihat bahwa porositas cenderung menurun dengan bertambahnya kedalaman. Nah, ini sesuai dengan teori pemadatan batuan ya. Nah, lalu grafik yang kedua ini adalah grafik antara depth dan densitas. Nah, secara umum densitas itu meningkat terhadap kedalaman yang menandakan peningkatan kerapatan batuan akibat tekanan yang lebih besar di lapisan bawah. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke subplot yang selanjutnya, yaitu untuk yang baris atau kolom yang ketiga ya. Nah, sama kita tinggal copy paste ini aja, karena sebenarnya sama saja. Nah, ini kita sesuaikan variabelnya. Nah, lalu saya akan merubah bentuknya di sini. Nah, ini bebas ya, saya merubahnya supaya tidak sama dengan satu sama lainnya itu tidak sama. Nah, ini kita ubah variabelnya dulu. Nah, oke, ini biarin aja garisnya VP. VP itu kilometer per second kalau nggak salah satuannya, kilometer per second. Oke, bentar saya akan melihat. Oke, rekaman saya aman. Nah, ini sudah ya, sekitaran apakah dia berhasil. Nah, ini ya sudah ya. Jadi hubungan positif yang tampak ini menegaskan bahwa kecepatan rambat gelombang elastik meningkat seiring kedalaman. Nah, atau efeknya dari meningkatnya kekompakan batuan. Nah, ini tadi. Nah, bentar. Nah, ini ya, garis titik-titik merah ini. Oke, nanti saja saya jelaskannya. Oke, saya akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat plotting untuk yang terakhir ya. Untuk yang apa sih? Resistivitas. Nah, kita tinggal salin saja. Nah, ini 2,4 ini kita buat kotak ya. Kita buat kotak itu isinya 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Nah, di sini yang di belakang ini adalah urutannya. Jika 1, 2 itu berarti di atas di 1, 2, terus 3, 4, terus 3, 4. Seperti itu. Jadinya tadi kan grafik kita itu begini ya, di atas bawah gitu. Itu karena ini kita buatnya 2 kali 2. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan pada variabelnya tetap. Nah, di sini saya akan membuat mungkin bentuknya diamond ya. Diamond. Nah, terus ini bentuknya hijau. Nah, ini untuk garis plotting, untuk garis regresinya MD.
dan BD. Sebentar. Saya salah. Ya benar. Nah, seperti itu. Lalu ini kita rubah efektivitas. Nah, lalu depth and ini efektivitas itu satuannya adalah omega n. Grade on minute. Ini kita akan mengujinya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk grafik ini adalah yang terakhir adalah hubungan antara depth dengan resistivitas. Nah, grafik ini menunjukkan apakah nilai resistivitas itu meningkat atau menurun dengan kedalaman tergantung kondisi geologi bawah permukaan seperti kandungan air, mineral, dan jenis batuan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa grafiknya ini turun, artinya kandungan air atau mineral dan jenis batuan yang di bawah ini kurang lah kayak begitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah grafik dari depth dengan porositas. Nah, ini terlihat bahwa hubungan antara keduanya sangat kuat dengan R2 mencapai 0,98 sekian. Lalu ini adalah grafik dari depth dan kecepatan primer. Nah, di mana dia memiliki R2 sebesar 0,9862. Loh, kok sama semua? Sebentar. Ini ada kesalahan kayaknya. R2 itu harusnya berbeda-beda. Sebentar. Wow, kan? Oke, kita kurang teliti di sini. Nah, ini seharusnya kita buat yang B ya. Nah, kita masih kurang teliti di sini. Nah, coba kita run kembali. Apakah sudah sesuai? Nah, ini ya sudah beda. Nah, ini R2-nya yang depth dengan porositas itu mencapai 0,98 sekian. Nah, dia itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Lalu ini depth dengan densitas dan memiliki R2 sebesar 0,9. Artinya dia juga hubungan antara keduanya sangat kuat. Lalu depth dengan VP atau kecepatan gelombang primer. Nah, di sini dia mencapai 0,99 sekian. Nah, ini sangat kuat sekali ya, sangat mendekati 1. Lalu untuk depth dengan resistivitas mencapai 0,98 sekian. Nah, artinya hubungannya itu juga sangat kuat. Kita bisa artikan seperti itu. Oke. Nah, tuh. Nah, setelah seluruh grafik tadi kan sudah kita visualisasikan. Nah, langkah terakhirnya adalah kita meninjau kekuatan hubungan dari masing-masing parameter terhadap kedalaman dengan membandingkan nilai R2 dari keempat regresi tersebut. Kita dapat menemukan variabel mana yang paling kuat korelasinya dengan kedalaman. Nah, kita buatnya itu seperti ini. Nah, ini tadi saya coba-coba tuh dapat seperti ini dengan R2 A R2
Apalah saya nulis R3 ini, lalu nama, nah tulis namanya yang korelasi mana sih nama untuk yang korelasinya itu paling kuat dengan depth. Nama oke, jangan lupa ketik ini satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, jadi 4 nilai R kuadrat ini dikumpulkan dari dalam satu vektor R2 ya, yang di sini ya. Nah, lalu dibandingkan dengan fungsi max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, ini fungsi max-nya. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Lalu variabel IDX ini menunjukkan indeks dari parameter yang memiliki hubungan paling kuat dengan kedalaman. Nah, kita coba terlebih dahulu. Tahan dulu nih. Nah, tidak ada perubahan dia. Astaga, kita belum memberikan fungsi printf untuk menampilkannya pada comment window. Aduh, comment window ya. Nah, kita berikan fungsi fprintf dulu supaya nanti kita dapat menampilkannya di comment window. Nah, di sini kita kasih nama apa ya? Korelasi terkuat seperti ini. Lalu titik 2 titik 4F. Nah, di sini ada variabel yang akan kita gunakan atau kita panggil adalah nama. Oke, itu nama. X dan base R. Apakah dia bisa berfungsi? Apakah dia bisa muncul? Aduh, kok bad ini?
mungkin ini. Oh iya, ini kayaknya. Nah, oke, tidak ada masalah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa korelasi terkuat terhadap debit itu adalah VP ya, atau kecepatan gelombang primer dengan regresi linearnya itu mencapai 0,9935. Bentar. Ini masih ini harusnya kita tutup ya biar mantap. Oke. Seperti itu. Kita run kembali. Nah. Oke. Seperti itu. Ada yang kurang, tapi saya bingung yang kurangnya apa. Oh iya, saya ingat. Nah, di sini kita belum memberikan legend untuk di grafiknya. Nah, di sini kita akan memberikan legendnya terlebih dahulu supaya grafiknya bisa lebih baik. Nah, legend. Data. Tuh, pencetkan. Data. Kita kasih location. Nah, locationnya ini kita berikan base. Jadi begini. Nah, kita salin ke yang lain juga. Aduh, salin ke yang lain juga. Oke, ini kan ini. Nah, supaya dia itu ada legendnya, supaya grafik kita itu bisa lebih lengkap. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Kita coba run apakah legendnya berfungsi. Nah, seperti ini. Oh wow, ini tapi nutupin ya ini. Oh, bisa digeser. Nah, ini ada legendnya. Nah, di titik-titik ini adalah data ya, dan sebagai datanya, dan garis ini untuk sebagai garis regresi linearnya. Nah, tapi keterangannya menurut saya masih kurang. Saya akan coba menambahkan sedikit saja. Oke, itu di teks mana teks ini. Nah, ini terbuat. Di sini aja kita buat persamaan ya, persamaan untuk garis regresi linearnya. Persamaan sama dengan
titik titik persen titik F lalu untuk R itu kita buat juga persen titik 4F N lalu R2 lalu ini hubungan. Nah di sini kita berarti kita kasih ini ya, koma R D lalu dia apa saja sih, M slope, terus kan ini sebenarnya, lalu R ini kita coba dulu apakah ini KMD ini D oke, kita coba bantu invite revision check missing Oke, kita buat seperti yang tadi saja. Nah, seperti ini. Aduh. Nah, jadi tadi kita sudah menambahkan legend pada grafik kita. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin sudah selesai ini. Sebentar, kita akan tampilkan grafiknya. Terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan dari setiap grafiknya ini ya. Jadi yang untuk depth dengan densitas ini makin dalam batuan maka makin tinggi tekanan dan makin padat strukturnya. Karena itu grafik depth dengan densitas ini biasanya menunjukkan tren naik linear atau eksponensial. Nah, itu untuk depth dengan densitas. Oke. Selanjutnya untuk depth dengan porositas ya. Secara geofisika, porositas umumnya menurun terhadap depth karena tekanan batuan yang makin besar menutup pori-pori. Garis regresi membantu memperkirakan nilai porositas di kedalaman yang belum terukur. Nah, ini dia grafiknya cenderung turun terhadap depth karena adanya tekanan batuan yang makin besar menutup pori-pori. Nah, selanjutnya tadi densitas sudah. Densitas tadi itu karena makin tinggi tekanan maka makin padat strukturnya. Lalu untuk yang VB atau kecepatan gelombang primer, nah ini dia itu menggambarkan kemampuan batuan untuk menghantarkan gelombang elastik. Nah,
dari regresi ini, dari grafik ini, kita bisa memprediksi kecepatan gelombang di lapisan lebih dalam yang berguna untuk analisis seismik dan interpretasi hidrologi bawah permukaan. Lalu selanjutnya ada depth dengan resistivitas. Nah, di sini nilai resistivitas itu bisa naik jika lapisan makin kering dan padat, atau turun bila makin banyak fluida konduktif seperti air tanah. Nah, di grafik ini menunjukkan tren turun ya. Ya, artinya dia itu banyak fluida konduktif ya, seperti air tanah, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa saya jelaskan? Nah, seperti ini. Ini grafiknya sudah saya plot dengan semuanya, jadi tidak satu-satu ya. Oke, saya bingung. Ya, pokoknya begini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan bagian yang comment window ini. Bentar, saya close dulu. Nah, ini untuk rata-rata dan standar deviasi dari porositas itu didapatkan rata-rata sebesar 19,24 sekian, lalu standar deviasi sebesar 6, sekian, lalu densitas rata-ratanya 2,4 sekian, lalu standar deviasi 0,12 sekian, lalu ini kecepatan gelombang primer ini rata-ratanya 2,8 sekian dengan standar deviasi 0,6 sekian, lalu resistivitas mendapatkan rata-rata 135,8 sekian dengan standar deviasinya 37,59 sekian. Lalu untuk depth dengan porositas ini didapatkan slope atau gradiennya itu sebesar minus 0,02 sekian, lalu interceptnya itu 29,8 sekian, lalu untuk korelasinya itu minus 0,99 sekian, dan R2 ini 0,98 sekian. Nah, ini hubungan mereka itu, hubungan antara keduanya itu sangat bisa dikatakan sangat kuat, karena dia itu lebih dari atau sama dengan 0,9, lalu kedalaman dengan densitas dia menghasilkan slope atau slope 0,0006 serta intercept 2,2 sekian, lalu korelasinya atau R 0,9, lalu determinasinya 0,97 sekian. Nah, dengan hubungan antar keduanya ini sangat kuat dengan nilai di atas lebih dari 0,9. Lalu di sini adalah depth dengan kecepatan gelombang primer didapati slope sebesar 0,0030 dengan intercept 1,8 sekian dan R sebesar 0,9968. Nah, korelasinya. Nah, lalu determinasinya 0,99 sekian. Nah, sangat kuat untuk hubungannya. Lalu depth dengan resistivitas, nah dihasilkan slope sebesar minus 0,1829, lalu intercept sebesar 200 sekian itu, lalu R-nya 0,9 sekian, lalu R2-nya 0,98 sekian. Nah, hubungan antara keduanya ini sudah sangat kuat karena sudah lebih atau sama dengan 0,9. Nah, untuk prediksi tadi, tiga kedalaman tadi, didapati di sini prediksi untuk porositas. Nah, ini untuk 800 meter ini diprediksi 5,9 sekian, 900 meter 2,9 sekian, lalu untuk 1000 meter itu minus 0,0 sekian, lalu untuk 800 meter itu 2,6 sekian, 900 meter 2,7 sekian, lalu 1000 meter 2,7 sekian juga. Lalu ini untuk kecepatan gelombang primer di 800 meter dia itu menghasilkan 4,2 sekian, lalu di 900 meter 4,5 sekian, lalu di 1000 meter itu 4,8 sekian. Lalu untuk resistivitas di kedalaman 800 meter dia itu
menghasilkan 54,4 sekian, lalu di 900 meter 36,2 sekian, lalu 1000 meter di 17,9 sekian. Nah, korelasi terkuat dari semua variabel tadi itu didapati bahwa korelasi terkuat terhadap depth adalah VP dengan nilai R2 atau koefisien determinasi itu sebesar 0,9935. Nah, secara keseluruhan, oke, kita sebagai penutup saya akan menampilkan grafiknya ya. Nah, jadi dari semua hasil analisis kita tadi, kita bisa lihat kalau setiap parameter fisik batuan itu punya hubungan tersendiri dengan kedalaman. Seperti porositas, densitas, PP, dan resistivitas tadi semuanya berubah seiring makin dalamnya lapisan batuan di bawah permukaan. Nah, secara geofisika hal ini sangat logis karena semakin dalam maka tekanan litostatiknya akan meningkat, pori-pori batuan akan tertutup sehingga porositasnya berkurang, densitasnya meningkat, dan kecepatan gelombang P biasanya juga akan naik karena materialnya jadi lebih padat dan kompak. Sementara resistivitas bisa naik atau turun tergantung kandungan air mineral dan porositas batuannya. Melalui pendekatan regresi linear sederhana kayak yang baru aja kita buat tadi, kita bisa mulai memahami pola dasar dari data bawah permukaan bahkan sebelum melakukan permodelan yang lebih kompleks. Nah, teknik ini adalah langkah awal yang penting dalam analisis log sumur, seismik, dan interpretasi geologi bawah permukaan secara kuantitatif. Intinya, hubungan matematis sederhana ini membantu kita untuk membaca bumi lewat angka, karena di balik setiap grafik dan persamaan ada cerita tentang bagaimana bumi terbentuk, berubah, dan menyimpan energi maupun sumber daya di dalamnya. Jadi, itulah cara kita melakukan analisis regresi linear sederhana dalam konteks geofisika, yaitu mengubah data numerik menjadi informasi geologi yang bermakna. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.